memiliki keluarga yang sehat, penuh prestasi, dan terciptanya kebahagiaan di tengah perjalanan mengarungi samudra kehidupan. Ini tentu sebuah ideal dari gambaran sebuah keluarga, dan inilah yang digagas oleh Zafira Kostum Cirebon. Mendukung terwujudnya keluarga yang memiliki kekuatan, kesehatan, dan tentunya prestasi bagi anak-anaknya, menjadikan gelaran yang digelar oleh Zafira Kostum Cirebon ini menjadi salah satu lomba yang berbeda dari lomba-lomba sebelumnya. Bertempat di Himalayan Coffee, Zafira Kostum Cirebon menggelar kegiatan Kid and Mom The Happiness Day, sebuah rangkaian yang bukan saja ditujukan untuk merangsang kreativitas dari anak-anak dan rasa percaya diri, namun kegiatan ini pun melibatkan para orang tua mereka. Sehingga kegiatan ini bukan saja memberikan ruang ekspresi bagi para anak semata, namun di sini ada ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk para orang tua atau kaum ibu khususnya. Dengan mengangkat tema tumbuh sehat dan cerdas tanpa stunting, kegiatan dari Zafira Kostum Cirebon ini terbagi dalam lomba foto, lomba mewarnai, talkshow kesehatan, dan sharing berbagai pengalaman untuk menciptakan keluarga sehat dan bahagia. Dan tentunya ada yang menarik dari kegiatan ini, di mana ketika para anaknya mengikuti lomba mewarnai, para orang tua mengikuti kuis yang luar biasa hadiahnya, di mana disediakan 300.000 voucher untuk perawatan muka, yang tentunya disambut antusias oleh para ibu yang mengikuti gelaran yang dilaksanakan oleh Zafira Kostum Cirebon ini. Nah pemirsa, bagaimana keseruan dari rangkaian kegiatan? Tentunya ini akan menjadi bahan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk mengetahui tumbuh sehat dan cerdas tanpa stunting, dan tentunya peluang apa saja yang bisa dihadirkan oleh Zafira Kostum Cirebon dalam helatan ini. Kita ikuti liputannya. Lomba pertama yang dilaksanakan adalah lomba foto, di mana lomba ini ditujukan untuk memberikan rasa percaya diri bagi para anak-anak. Dan tentunya ini adalah ruang ekspresi bagi masa tumbuh kembang mereka untuk menunjukkan berbagai kemampuan dan kecenderungannya di usia emasnya ini. Dalam lomba foto ini, Zafira Kostum Cirebon menyediakan aneka kostum berbagai profesi pilihan. Dan tentunya ini memudahkan para orang tua untuk tidak berepot-repot mengkoleksi kostum yang dibutuhkan dari pilihan anaknya untuk mengikuti kegiatan lomba foto ini.
Siap ya? Lihatnya sini ya. 1, 2, 3. Lihat sini, lihat sini. Oke. Lihatnya sini, Haris. 1, 2, Seperti yang disampaikan oleh Dr. Yulia Mocitasari selaku owner dari Zafira Kostum Cirebon, bahwa kegiatan ini bukan semata-mata menampilkan prestasi dan potensi yang ada pada diri anak, melainkan bagaimana menciptakan sebuah hubungan yang kuat antara anak dan orang tua, dan tentunya pemberian tambahan wawasan dan pengetahuan terkait parenting dan ilmu pengetahuan kesehatan lainnya yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dr. Yulia dan tim kesehatan dari Jakarta. Seyogianya acara ini akan menjadi informasi yang lengkap dengan diadakannya talkshow kesehatan. Namun pemirsa jangan khawatir, talkshow kesehatan bisa pemirsa saksikan di podcast Ngobrol Bareng Jarum TV. Panitia hadiahnya mana nih? Siapa namanya? Tadi udah kenal, lupa lagi. Faris dari Indramayu. Tapi cuma ingat dari Indramayu aja. Faris ya, Faris. Yang lainnya dari Indramayu ya? Iya, dari Indramayu juga. Oke, ini bajunya dari mana? Dari Indonesia kah? Iya. Dari Indonesia ini bajunya, betul nggak? Iya. Kalau menurut Elea bajunya dari mana ya? Indonesia bukan? Oh, ngelirik-ngelirik. Satu lagi buat Faris karena udah berani ya. Keren sekali, tepuk tangan semuanya. Silahkan, gimana sih supaya anak bisa berprestasi di sekolah? Tugas di Puskesmas Talun. Ya, jadi saya PNS di Puskesmas Talun. Saya alhamdulillah punya 5 anak. Ada nggak yang lebih banyak dari saya anaknya? Coba angkat tangan. Yang lebih banyak anaknya saya kasih hadiah. Ada nggak yang lebih banyak anaknya? Hadiahnya apa, uang? Hadiahnya uang tunai loh. Tepuk tangan dulu dong. Ya, tepuk tangan ya. Oke, beliau adalah seorang praktisi dari apiterapi. Sudah 20 tahun di apiterapi. Dan beliau juga kenal saya sudah 10 tahun. Nah, sekarang Hitam, siap, dipukul.
Saya ulangi ya. Ulangi ya. Ulangi ya. Oke. Hah? Ya. Betul? Ya. Salah lawannya apa? Benar. Apa ada itu? Berarti memang nampak ya, bukan hanya anaknya butuh nutrisi. Berarti mamanya juga butuh nutrisi gitu ya. Ah, Pak Joni yang bener aja, enggak deh. Kita tes sekali lagi, boleh? Boleh ya? Tes sekali lagi ya. Fokus, fokus ya. Ulangi. Bebek, 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 ayam, bebek, ayam, ayam. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Sudah perlu. Nah, ini ya. Sudah nampak lubangnya? Nampak lubang? Lubang ya. Ini pada satu titik dia akan berhenti. Oke, jadinya kencang sekali ya. Gak apa-apa, nanti bisa dibantu dicarikan sedotan. Kerusakan yang tanpa kita sadari terjadi dari makanan dan aktivitas sehari-hari, betul? Nah, tapi seringkali kita tidak menyadari lubang-lubang kecil yang terjadi yang ternyata sudah memberikan gejala bocornya. Betul, Bu? Tapi seringkali gejala bocor itu kita abaikan. Sehingga yang terjadi ketika sudah mulai semakin parah, maka yang terjadi kita sudah telat untuk mengurusnya. Nah, hari ini saya mau cerita sedikit pengalaman saya karena ternyata juga dengan bapak guru kita, ya, kakak guru kita yang punya anak spesial. Anak saya lahir dengan kelainan jantung bawaan. Oke, dengan kondisi dia itu lahir dengan kondisi 5 kelainan, mulai dari katupnya tidak berfungsi, ada bocor, kemudian ada penyumbatan pembuluh darah, ada juga yang aliran darah terbalik, dan ada kondisi tidak adanya pembuluh darah. Jadi ada 5 kelainan. Oke, nah saya bersyukur sekali punya istri yang menurut saya luar biasa. Dia mengatakan bahwa kita punya 2 pilihan, mau melihat dia mati pelan-pelan atau mau memperjuangkan dia. Singkat cerita, karena kondisi anak saya itu kondisinya memang sudah kritis, kami mencoba untuk melakukan evakuasi. Dia harus dioperasi umur 5 hari. Dia harus dioperasi umur 5 hari. Dan saya bersyukur operasinya bisa kembali bagus dengan operasi dan dia tidak ada komplikasi bawaan. Oke, dan ini adalah pengalaman yang membuat Dr. Julia terkejut karena melihat kondisi ini adalah kondisi melangkah. Oke, jadi makanya saya waktu tadi ngobrol sama kakak guru kita, beliau juga terkejut karena ternyata 1 berbanding 100.000 anak kelahiran seperti itu, kemungkinan hidupnya memang kecil. Tapi saya bersyukur ada sebuah terapi yang Tuhan izinkan bisa menyelamatkan dia. Dan akhirnya dia bisa tumbuh dengan nyaman, dengan imunitas yang bagus. Yang kedua, saya punya pengalaman istri saya waktu hamil anak kedua kena hipertensi. Dan kondisinya juga sudah cukup parah karena apa? Dia stroke setelah melahirkan. Jadi pecah pembuluh darah di otak. Dan sekali lagi, saya bersyukur saya mengenal sebuah terapi yang ternyata terapi ini menyelamatkan dia. Saya berikan terapi ini, api terapi, sejak dalam ICU. Dalam waktu 8 hari pendarahannya bersih. Dan dia tidak jadi amputasi. Dan dia kondisinya itu bisa pulih tanpa fisioterapi dan tanpa operasi. Di luar itu sudah cukup banyak sekali. Bukan hanya saya pribadi, tapi juga oleh Dr. Julia itu ada banyak sekali kasus, bahkan anak beliau itu sangat terbantu dengan yang namanya terapi perlombaan ini. Jujur kalau dilihat, kita bisa lihat Dr. Julia hari ini sebagai seorang PNS, ya, sebagai seorang dokter, bahkan suaminya seorang spesialis penyakit dalam, beliau juga punya usaha. Tetapi kenapa beliau begitu antusias untuk membagikan terapi perlombaan ini? Di polis itu tahun 2010 saya lihat diberikan kepada bayi itu. Dan pada saat mengikuti perkembangan dari bayi itu tumbuh diberikan, lalu kita support lagi dengan api terapi. Nah, sejak itu saya hanya magang di situ kurang lebih 1,5 tahun. Setelah itu saya hamil dan punya anak, lalu berhenti magang. Namun cerita-cerita dari guru besar saya mengajarkan
hal yang sangat berarti yang saya bawa sampai hari ini di tahun 2024. Anak saya lahir 2011 dengan kondisi demam kejang. Pada saat itu saya lupa tentang madu ini adalah obat dari segala macam penyakit. Saya berikan berbagai macam vitamin, saya berikan berbagai macam obat, tidak juga mengatasi permasalahan saya. Tinggal satu tetesan dari yang banyak. Oke, ini lubangnya sudah banyak. Nah, kita bisa lihat lagi, cuma satu tetesan, dan yang terjadi ketika akhirnya dia tidak menetes lagi dan dia berhenti. Apakah kemudian tidak menetes menunjukkan kalau dia sudah sembuh? Tidak. Sudah baik-baik saja? Itu mari kita bersama-sama. Apakah dengan dia tidak menetes menunjukkan bahwa dia sudah baik-baik saja? Tidak. Itu sangat berdampak di usia mereka remaja, bahkan sampai mereka lansia. Ya kan? Kita mau dong pasti ya. Pada saat kita jadi nenek-nenek nanti, kita bisa ngelihat anak kita tetap sehat. Anak kita bisa punya anak lagi, yaitu cucu-cucu kita. Setuju nggak semuanya? Ya, jadi immunity untuk kasus DBD, tifoid tipes ya, ibu-ibu ya, batuk pilek, demam, dan aneka penyakit infeksi, ini dia terapinya. Ya, anak percontohan di sekolahnya. Nah, di sini ada Bunda Afifah yang satu sekolah sama anak saya. Khalif ya Bu ya. Kata gurunya, ini kata gurunya ya, bukan kata saya waktu bagi rapot. Saya sangat antusias dengan anak ibu. Bagaimana bisa pada saat dia lagi main bola bersama teman-temannya, ya, lewat guru, dia akan memberikan komando kepada teman-temannya, stop teman-teman, guru lagi lewat, nanti kena kepalanya. Tuh, jadi dia tidak hanya bisa kembali fisiknya walaupun dia asma, tetapi konsentrasinya, fokusnya, dan cara dia berkomunikasi itu sangat berbeda Bu. Dari kejuaraan berenang, kejuaraan berenang kabupaten. Kemarin di bulan 1 dia sudah berhasil mendapatkan 1 medali emas untuk gaya bebas 25 meter. Itu setelah operasi. Itu sebelum operasi. Tapi bulan ini dia sudah kembali bisa beraktivitas renang. Dan itu latihannya nggak main-main Bu. Latihannya habis sholat maghrib Bu, 3 jam sampai jam 9 malam. Bolak-balik kolam renang yang dalam yang di Cipto, Sport Center Cipto. Ya, jadi tidak benar bahwa anak pasca operasi tidak boleh melakukan kegiatan berat. Buktinya harus dipuding dulu. Ya, karena saya punya kuncinya. Ya, ini anak Pak Joni setelah operasi jantung, operasi bedah dada itu adalah operasi besar. Logikanya anak dengan tetralogi ovelet itu tidak bisa beraktivitas. Dia pasti jalan sudah sesak walaupun sudah di repair. Tapi anaknya kemarin liburan merasa takut, nyaman biasa aja. Ini kondisinya. Oke, sambil dilihat ya, walaupun kita tidak punya proyektor. Lalu di sana ada teman anak saya tuh, Afifah, ya kan? Coba berdiri dulu Afifah. Nah, ini luar biasa Bu. Ini adalah finalis OSK, kemarin proyeknya tembus ya, benar ya? Tepuk tangan dong buat Afifah. Ya, mereka adalah satu tim OSK. Buat Afifah, ya. Kenapa Afifah bisa konsumsi Kids3? Pada awalnya, mamanya belum tahu loh tentang Kids3. Setelah sharing kesehatan, acara berikutnya adalah para peserta mendapatkan pembekalan dari sang maestro juru gambar, Kak Utut. Tetapi saya tidak mendemo di sini untuk demo mewarnainya, tetapi bagaimana sih apa sih yang saya ajarkan pada anak-anak kalau anak-anak les pada saya, gitu ya. Tidak mengutamakan dulu warnanya dulu, gitu, seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu yang usianya sepantar sama saya mungkin kenal Fatinosidin. Cara gambar mudah dari angka, dari huruf, begitu ya. Tahu nggak hewan yang berawalan dari huruf J? Nah, seperti ini. Betul tidak huruf J seperti ini?
Betul ya. Terus kalau jerapah apa yang kurang ya? Kalau mau coba kasih ke ini untuk pola kepalanya. Coret-coretnya dulu teman-teman, kan ini masih pola. Ya, coret-coretan dulu, jangan takut. Kita bagi dua. Ini untuk lubang hidungnya, ini untuk matanya. Nah, ini kasih senyum. Apa yang kurang? Kita kasih telinga. Jerapah ini hewan yang lucu dan unik. Lehernya panjang, tetapi tanduknya kecil. Nah, huruf G-nya sudah hilang teman-teman. Terus kita kasih kakinya. Nah, itu. Nah, ini rambut jerapah. Kita begini saja. Nah, itu baru kita kasih belang-belang. Nah, teman-teman, ini masih pola ya. Masih pola, jadi tidak semua pola yang kita buat atau sketsa yang kita buat ini kita tebalkan. Kalau itu menggunakan spidol dari Dewi untuk mendetailkannya atau menebalkannya. Dan ini tidak semua garis yang kita buat ini kita tebalkan teman-teman. Hanya bagian yang akan kita warnai saja. Seperti ini, terus ke bawah kita umpetin deh huruf G-nya. Karena huruf G tadi untuk memudahkan kita membuat garis dan membuat bentuk seperti ini. Nah, kita detailkan lagi. Nah, seperti ini. Jadi huruf ini udah hilang. Nanti kita warnai di bawah ya teman-teman ya. Sambil nanti Kau kasih tips cara menggunakan krayon sebelum gambar. Bagaimana gradasi untuk bagaimana cara gradasi, bagaimana cara arsir layer, kita sama-sama nanti di bawah ya. Nah, kalau ingin kenal lagi sama Kau bagaimana? Kau ada di Victory Kreativa, itu IG-nya ada Victory_Kreativa ya. Ini lambangnya juga lebah. Dari tahun 2005 Kau tuh menggunakan lambang lebah karena lebah itu kan menghasilkan madu. Saya nggak usah terlalu banyak menjelaskan apa itu manfaat madunya. Terus ya, yuk kita mulai. Kita gambar, kita lanjut lagi di gambarnya ya. Motif. Tugas teman-teman buat motif bergerak di kotak. Tanya jawab kalau dilem. Iya, terus ada putih-putih ini masih ada uban-ubannya. Kok disisain? Iya, karena kalau utut mau campur lagi pakai warna yang lebih muda lagi. Nah, inilah yang dibilang dengan gradasi ya. Gradasi itu adalah pembiasan atau penurunan warna dari tua ke muda. Teman-teman bisa coba di gambar lomba sekarang seperti ini. Nah, namanya ya itu nggak tahu itu dari mana deh. Kayak mama-mama udah punya sepatu warna coklat, harus punya tasnya ini yang warna coklat ini ya. Kalau enggak nggak cocok ini. Nah, itulah kurangnya ya. Makanya
Putra-putrinya ada berapa orang? Ada 2 ya. Yang besar? Siapa namanya? Zena. Gimana Mam? Kata Ngomel doang sama mama. Oh ngomel ya, ngomel doang ya. ada nggak yang pernah bikin mama sedih dari seorang Zena? Rasa bersalah aja kita udah marah sama dia. Rasa bersalah ya. Berarti Zena luar biasa. Tepuk tangan dong buat Zena. Ya, ini mama yang berpartisipasi. Ada 5 voucher untuk facial gratis seharga 300.000 ya. Salah satu orang Sumatera Barat di sini. Nah, ada yang tahu nggak ibu kota dari Belanda? Ada yang tahu nggak Belanda? Apa Mam? Betul, Den Haag. Den Haag, ibu kota Belanda. Nah, ini mama siapa nih? Mama Queen ya, 2 orang lagi ya. Terus saya mau tanya juga, ada yang tahu nggak ibu kota Thailand? Bangkok, siapa duluan nih? Yang ada yang angkat tangan nggak tadi itu ya? Royal Jelly tadi pagi, jadi lupa saya. Biar mama ini kenalan sama sesamanya yang Dr. Yulia dapat vouchernya begitu. Kenapa? Ada apa dengan 11 tahun? Mama yang ada di sini cari tahu di sini siapa mama yang punya anak 11 tahun. Nah, yang ketemu, yang belum ketemu akan dapat hadiah. Nah, tuh. Siapa? Ayo cari biar kenalan semuanya di sini. Ayo. Coba cari tahu, Mam. Ada nggak yang punya anak 11 tahun? Coba kenalan. Nggak kalian jawab nih. Ayo. Saya tambah deh, saya tambah 100.000 yang bisa ketemu emak-emak yang punya anak umur 11 tahun di sini kenalan. Saya tambahin hadiahnya dapat apa ya, Ko ya? Dapat head body. Siapa yang belum coba head body-nya? Angkat tangan biar dikasih coba. Ayo. Nih belum nyobain nih, Pak Joni. Ayo, udah ketemu belum? Tunjuk tangan yang udah ketemu ya. Siapa? Benar, punya anak 11 tahun. Voucher boleh duduk di sini berlima. Ya, kita lakukan treatment selama 6 menit. Kebayang nggak kalau ibu-ibu bisa treatment sendiri di rumah hanya 6 menit, tapi hasilnya bisa awet muda sampai beberapa puluh tahun lebih muda. Nggak butuh mengeluarkan biaya untuk rutin ke klinik kecantikan. Ya, ini kita buktikan facial hanya 1 kali, lihat hasilnya seperti apa ya. Essence dia tidak menggunakan Essence tidak menggunakan alkohol. Kalau toner itu ada alkoholnya ya, Mam ya. Jadi dia tidak perih di kulit,
dan dia menetralkan pH wajah kita sesudah kita mencuci muka. Jadi kan Mam, kalau punya anak 5, pagi masuk puskesmas ya kan, terus siang saya nongkrong di toko kostum, terus sore saya pulang ke rumah sama anak-anak. Kira-kira ada waktu nggak ke skincare? Nggak akan ada waktu. Mau ke toilet aja kebirit-birit ya. Ya Bu Dokter. 2 kali lah kalau nggak ada perawatan. Ini rahasia saya Mam, udah 3 tahun. Nih ya, jadi kita ada serum. Serumnya mengandung vitamin C 20%. Jadi ini menurut penelitian dia sudah sangat sesuai dengan kadar vitamin C yang dibutuhkan oleh kulit kita ya, kulit sehat. Ibu bisa lihat ini adalah aplikasi serum. Jadi kita bisa lihat seperti ini serumnya. Nah, Anda bisa lihat seperti ini adalah semacam iodine sebagai gambaran kita aktivitas di luar kena debu, kotoran, termasuk radikal bebas. Maka ketika ketemu dengan air yang dalam notabene tubuh kita 80% air ya, kita bisa lihat apa yang terjadi. Warnanya itu ya ibu-ibu, warnanya betul ya, gelap sekali. Tetapi serum kita bekerja sangat efektif. Oke, ini 1 botol, istri saya pakai 8 bulan. 8 bulan. Saya sampai bercanda sama dia, ini beneran make. Kok hemat banget? Enggak, karena hanya cukup 1 tetes. Oke, cukup 1 tetes. Nah seperti ini, kita bisa lihat 1 tetes doang ya, nampak ya? Nah, sudah. 1 tetes begitu sedikit. Anda lihat 1 tetes begitu sedikit. Maka ketika dia mulai berbaur dengan kulit kita, dia akan bisa mengikat dan menetralisir. Oke, jadi hanya cukup 1 tetes saja. Itu sudah untuk 1 wajah, dan kita yang naik motor ini sangat terlindungi sekali. Terus terang sudah pakai, ketika terkontaminasi lagi pun dia tidak akan masuk lagi. Dia tidak akan masuk, dia akan diikat. Makanya ketika sudah dilindungi, mau kita aktiviti banyak di luar pun aman. Ke wajah. Ya benar, kenapa dibilang setrika? Fungsi setrika apa? Hah? Apa namanya? Merapikan baju, betul Bu ya? Yang kerut-kerut apa lagi? Ingat lo ya. Setrika ini lebih murah dari harga pelakor. Maksudnya pelakor ya. Betul ya? Dan ini langsung dari Korea. Dia dengan kuasa punya. Kuasa. Ini adalah model batu dari Tiongkok, tetapi jenisnya adalah titanium. Oke, jadi Anda bisa lihat. Racikan kan juga boleh diambil sama. Dan
pemenang lomba fotografi juara 1 yaitu bernama Kadayu Yuwardani. Tiga yaitu juara harapan 1 yaitu Sayyidina Alisa. Dua yaitu Winara Junior. Ya, juri itu bingung loh Mili, karena semuanya bagus-bagus, cantik-cantik, terus ekspresif, dan juga luar biasa ya. Tapi semuanya adalah pemenang. Nanti semuanya tetap dapat hadiah dan juga tetap dapat sertifikat ya. Terus nanti setiap ada event dari Zafira Kostum, baik itu lomba fotografi, baik itu lomba fashion show, terus diikuti ya adik-adik dapat sertifikat. Oke, kami persilakan kepada Pak Joni untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Ya, selamat ya. Wah, dapat beasiswa ya. Nanti ini ya, follow IG kita lalu IG Zafira Kostum supaya kita bisa nandain, siapa tahu nanti mau di endorse boleh ya pakai kostum kita. Oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi, satu, dua, tiga. Oke, tiga. Satu lagi, satu, dua, tiga. Miss Iwanto. Ayo baris dulu di depan. Baris dulu. M. Syaki Hasyami. Lalu Nazmi Alearin. Nazmi. Lalu ada Muhammad Omar Zulkarnain. Kami Adinda Salsabila. Oke, selamat pemenang. Lainnya ya, yang dipilih pemenang dari lomba ada juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, dan 3. Kriterianya apa saja yang dipilih? Pertama, yang paling awal dilihat itu pemilihan pada warna, ya. Warna banyak bervariasi, tidak ada warna yang banyak mengulang-ulang. Jadi nanti hasilnya warnanya tuh boncilang. Kedua, karena ini masih ada TK dan SD gitu ya, kita lihat daripada kerapihan pada saat finishing. Ada yang terkesan, ada yang belepotan, ada yang kecoret, atau ada yang keluar garis seperti itu ya. Dan ada lagi tadi ada yang lupa, itu ada penambahan daripada gambar, ada ornamen gambar sebagai background atau tambahan gambar, ada motif. Itu saya lihat tadi itu banyak sekali penambahan kontur atau motif ya. Dan gradasinya juga yang diperhatikan itu blending banget. Gradasinya itu antara warna satu warna lain, kedua itu bagus banget, nggak ngeblocking. Itu yang dipilih ya. Jadi volume warna, volume gambar, dan kerapihan ya, dan harmonisasi dari keseluruhannya juga kita nilai. Dan akhirnya pilihannya saya ngomong dari harapan ya, dari harapan harapan 3 jatuh pada nama Saina, nomor peserta 07. Saina harapan 3. Aduh, rupiah untuk panitia ya, dipajang di butiknya Zafira. Tapi untuk peserta lain boleh nggak dibawa pulang? Boleh ya, di meja panitia situ ada, boleh nanti bawa pulang ya. Ini untuk Saina, kita pegang dulu ya. Nomor peserta 13 Seva. Mana ya? Harapan 1. Harapan 1. Nah ini bagus, rapi, banyak ornamen-ornamennya. Ibu siapa ya? Ada yang ngaku nggak?
Pilih nomor 03 Kalingga Sima juara 3. Oh ini, iya ini, ya. Oke, Kalingga di sini. Sip, selamat ya, juara 2. Ini rapi, pemilihan warnanya juga cukup. Ini jatuh pada nama Maharani Kopi Cabai Rawit. Ih, pintar ya. Oke, sekarang nomor 1 udah yang bisa lengkap belum ya? Nomor 1 ya. Siapa ya? Nomor sertanya. Ya, jadi semua teman-teman yang belum juara bisa dilihat ya. Oh, pantesan menang. Oh, aku bisa seperti itu ya. Nah, untuk para juara selamat pertahankan prestasimu. Untuk yang belum juara berlatih lagi ya. Nanti untuk teman-teman nanti tolong di foto, di tag ya, di tag ke Zafira sama di tag ke Victory Creativa. Nah, ini tadi ada bisik-bisik dari admin untuk juara 1, 2, 3 dapat potongan pendaftaran les di Victory Creativa yang dari 150 hanya bayar 100.000-nya saja ya, potongan harga 50. Juara harapan 1, 2, 3 ada dapat sertifikat, nanti menyusul bisa datang ke butiknya Zafira ya. Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Ya, nah untuk juara 1, 2, 3 nanti akan ada admin yang menghubungi ya. Jadi sebenarnya kan dalam jiwa yang sehat terdapat fisik yang sehat juga, benar nggak sih? Ya. Jadi ibu-ibu itu sebenarnya sosok yang hebat ya. Mereka tuh benar-benar capek loh, benar-benar capek. Kalau enggak ya nggak namanya surga ada di bawah telapak kaki ibu, benar nggak? Jadi keseharian mereka tuh membesarkan anak-anak itu sangat butuh perjuangan. Nggak akan mungkin anak-anak bisa berprestasi, bisa menggambar, bisa centil-centilan kalau bukan ibunya yang ngajarin. Sudah selayaknya Zafira Kostum juga menservis dong ibu-ibunya dengan ya seperti inilah facial, kecantikan, dan juga kami di sini mengajak ibu-ibu supaya bisa mendapatkan income tambahan dari rumah. Jadi nggak cuman menjadi seorang ibu, tapi juga bisa menjadi seorang istri yang memberikan pendampingan yang baik gitu untuk suami. Ya, mensupport suami kesehariannya seperti itu. Ya, jadi Zafira Kostum memang hadir di Cirebon untuk mewadahi kreativitas ya. Jadi tidak hanya bicara soal bisnis, ya kan? Jadi kita memiliki nilai di sini, nilai edukasi, nilai kebersamaan, nilai prestasi, dan juga banyak sekali nilai-nilai lainnya yang ada di sini, termasuk nilai kekeluargaan. Jadi buat teman-teman semua, khususnya secara umumnya masyarakat, namun khususnya customer-customer Zafira, Bagi yang mengikuti lomba mewarnai, terus berkolaborasi dengan kami. Kami pasti akan memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Demikian tadi pemirsa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Zafira Kostum Cirebon. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi kita semua untuk mewujudkan keluarga sehat dan cerdas. Dari Himalayan Coffee, tim liputan melaporkan.